Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuren Roharjo Judanto dengan NIM S1S1221133. Di sini saya akan menjelaskan tentang vector space. Uh, vektor adalah objek geometri yang memiliki besaran dan memiliki arah. Setiap vektor dapat dinyatakan secara geometris sebagai segmen garis berarah pada bidang atau ruang. Vektor jika digambar dilambangkan dengan tanda panah. Besar vektor proporsional dengan panjang panah dan arahnya bertepatan dengan arah panah. Vektor dapat melambangkan perpindahan dari titik A ke B. Vektor sering ditandai sebagai unsur vektor tersebut ditulis berurutan, seperti matriks satu kolom atau memakai notasi vektor satuan. Panjang sebuah vektor ruang Euklidian 3 dimensi dapat didefinisikan sebagai berikut ini. Nah, untuk operasi vektor itu, vektor pun dapat dikenakan operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Perkalian vektor hanya dapat dilakukan jika kedua vektor berada pada ruang yang sama, terdiri dari hasil kali titik. Dot produk hasil kali titik akan menghasilkan besaran skalar. Misal A dan B berada pada vektor yang sama, maka hasil kali titiknya didefinisikan di mana A dan B masing-masing merupakan panjang vektor A dan vektor B, dan A adalah sudut yang dibentuk antara dua vektor tersebut. Hasil kali silang cross product. Hasil kali silang merupakan perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan suatu vektor baru. Perkalian langsung. Perkalian ini tidak bersifat komutatif. Ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Contohnya ruang vektor adalah vektor Euclides yang sering digunakan untuk melambangkan besaran fisika seperti gaya. Vektor-vektor yang berada di ruang Rn dikenal sebagai vektor Euclides, sedangkan ruang vektornya disebut ruang N Euclides. Model ruang vektor merupakan teknik dasar dalam perolehan informasi yang dapat digunakan untuk penelitian relevansi dokumen terhadap kata kunci pencarian pada mesin pencarian, klarifikasi dokumen, dan mengelompokkan dokumen sistem temu balik informasi, dan lain-lain. Subruang vektor. Subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang V jika W itu sendiri adalah ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan sebagai V2. Dengan demikian, syarat agar W dikatakan sebagai subruang V adalah ini. Contoh ini adalah ini. Plagiarisme. Menurut KBBI, plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Banyak definisi dan klasifikasi yang berbeda tentang plagiarisme. Nah, beberapa contoh yang dianggap sebagai tindakan plagiarisme. 1. Copy paste artikel orang lain tanpa mencantumkan referensi. 2. Mengganti nama pemilik karya tulis dengan nama sendiri. 3. Mengambil ide orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. 4. Mengubah karya orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut Sudikdo Sastroasmoro, dalam tulisan menyatakan bahwa jenis-jenis plagiarisme dapat ditemukan berdasarkan aspek yang dicuri. Plagiarisme ide, plagiarisme isi, data atau penelitian, plagiarisme kata, kalimat, paragraf, dan plagiarisme total berdasarkan proporsi konten, seperti ini: plagiarisme ringan, sedang, dan berat. Terus
Cosine similarity. Cosine similarity digunakan untuk mengukur kesamaan antara dua buah vektor. Cosine similarity merupakan hasil kosinus dari sudut di antara kedua vektor. Lanjut, metode penelitian. Dari desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksperimental. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kemiripan antara dua buah dokumen teks dengan menggunakan metode Cosine similarity. Dua populasi dan sampel. Sampel diambil sebanyak dua dokumen teks yang tidak berasal dari sumber manapun. Dokumen teks tersebut dibuat oleh penulis sendiri untuk keperluan penelitian ini. 3. Teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dengan cara membuat dua buah dokumen teks yang tidak berasal dari sumber manapun. Setelah itu, data diolah dengan menggunakan metode Cosine similarity untuk mengetahui kemiripan antara kedua dokumen teks yang tersebut. 4. Analisis data. Data analisis dengan menggunakan metode Cosine similarity. Metode ini mengukur kemiripan antara dua buah dokumen teks berdasarkan sudut kosinus antara vektor yang mewakili dokumen tersebut. Semakin mendekati, maka semakin tinggi kemiripan antara kedua dokumen teks. Kita lanjut ke pembahasan analisis data yang dilakukan. Untuk menganalisa data, melakukan perhitungan dengan menggunakan pendekatan Cosine similarity. Sebelum diimplementasikan ke dalam sistem, sebelum memasuki tahap rancangan sistem. Contohnya, perhitungan kemiripan. Perhitungan kemiripan untuk melihat jumlah kata setiap dokumen. Contoh dokumen yang akan diinput. Dokumen 1 yaitu seperti contoh ini, teknik sipil, fakultas teknik, Universitas Haluoleo Kendari. Dokumen 2, program studi teknik sipil, jurusan teknik kelautan. Di sini terdapat dua dokumen yang akan digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sistem yang akan dilihat dari dua dokumen A, B. Akan melihat kata-kata yang unik pada dokumen A dan B. Dapat dilihat pada tabel 1. Nilai dari tim A dan dari turn A dan turn B dapat diperoleh dari nilai kata yang uniknya. Contohnya, kata teknik pada tim turn A bernilai 2 karena kata teknik turn A ada 2, begitu juga turn B. Kemudian semua nilai yang diperoleh dari kata yang unik akan dimasukkan dalam rumus Cosine similarity. Ini adalah tabel 1 perhitungan kemiripan. Vektor lanjut, vektor A dan B tersebut mewakili setiap turn A dan turn B untuk melihat berapa banyak nilai yang diperoleh dalam setiap kata yang unik dalam dokumen. Misalkan seperti ini. Ini tampilan dari turn A dan turn B. Vektor A dan vektor B. Lanjut bagian implementasi. Berikut adalah contoh implementasi pada Python untuk mengukur kemiripan antara dua buah dokumen dengan menggunakan metode Cosine similarity. Dokumen 1 itu Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Haluoleo Kendari. Dokumen 2, Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknik FPL. Di sini ada sebuah codingan dan ini adalah outputnya. Di sini implementasi yang mengukur kemiripan antara dua dokumen menggunakan Cosine similarity dalam Python dapat dilakukan dengan menggunakan modul sklearn, future extraction, text count vectorizer, dan
escalon matrix pairwise cosine similarity. Nah, dalam contoh ini, calculate cosine similarity menerima dua dokumen sebagai input, dokumen 1 dan dokumen 2. Pertama, dokumen-dokumen tersebut diubah menjadi vektor kata menggunakan convectorizer. Kemudian vektor kata tersebut digunakan untuk menghitung cosine similarity antara dua dokumen menggunakan cosine similarity dari model escalon matrix pairwise. Hasil kemiripan antara dua dokumen dicetak ke layar menggunakan fungsi print. Output yang dihasilkan adalah kemiripan antara dokumen 1 dan dokumen 2 dalam bentuk nilai cosine similarity. Semakin tinggi nilai cosine similarity, maka semakin mirip kedua dokumen tersebut. Jadi kesimpulan dari vector space ini adalah dapat disimpulkan bahwa penggunaan ruang vektor dan kemiripan kosinus adalah pendekatan yang efektif dan umum digunakan untuk menganalisis kemiripan antara dua dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur tingkat kemiripan dokumen berdasarkan sudut kosinus antara vektor yang mempresentasikan dokumen tersebut. Terus pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan, termasuk kemampuan untuk mengabaikan struktur sintaksis atau konteks dokumen dan fokus pada kemunculan kata-kata atau fitur yang relevan dalam dokumen. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menggunakan pendekatan ini. Pendekatan ini hanya menganalisis kemiripan berdasarkan konten teks yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti struktur dokumen atau penggunaan referensi yang tepat. Oleh karena itu, pendekatan ini mungkin tidak secara eksklusif menunjukkan tindakan plagiarisme, tetapi hanya memberikan indikasi awal yang perlu dianalisis lebih lanjut. Secara keseluruhan, penggunaan ruang vektor dan kemiripan kosinus memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis kemiripan dokumen dan mendekati plagiarisme. Namun, analisis lebih lanjut dan pertimbangan kontekstual yang cermat diperlukan untuk mengambil keputusan akhir terkait plagiarisme dalam konteks yang lebih luas. Saran pemahaman mereka tentang konsep dasar aljabar linear dalam konteks pengukuran kemiripan dokumen memahami dengan baik operasi matriks dan vektor akan memberikan manfaat yang signifikan dalam menerapkan aljabar linear secara efektif dalam pengukuran kemiripan dokumen. Baik, itu penjelasan saya tentang vector space. Saya akan lanjut ke citra digital. Di citra digital ini kita masuk ke landasan teorinya. Matriks. Dalam matematika, matriks adalah struktur data yang terdiri dari himpunan bilangan atau elemen yang diatur dalam baris dan kolom. Elemen dalam matriks dapat berupa angka, variabel, atau berfungsi dalam bidang matematika, fisika, ilmu komputer, dan ekonomi. Matriks sering digunakan untuk menampilkan dan mengubah berbagai jenis data, seperti data statistik, data spasial, dan data transformasi. Matriks memiliki beberapa komponen penting yang harus dipertimbangkan. Pertama, ukuran matriks ditentukan oleh jumlah baris dan kolomnya. Misalnya, matriks berukuran MXN memiliki M baris dan N kolom. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan indeks baris dan kolom untuk menemukan elemen dalam matriks. Sebagai contoh, elemen yang ada pada baris I dan kolom J biasanya ditulis sebagai A seperti ini ya.
di mana matriks tersebut mewakili oleh A. Lanjut, dapat juga melakukan perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan inversi. Matriks digunakan dalam banyak bidang dan sangat penting. Dalam ilmu komputer, mereka digunakan untuk pemrosesan gambar, analisis jaringan, dan pemodelan grafik. Dan dalam ekonomi, mereka digunakan untuk analisis input-output dan peramalan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan matriks sangat penting untuk memahami dan memecahkan masalah yang melibatkan data dan hubungan matematis dalam berbagai bidang ilmu. 2. Citra. Menurut Kamus Webster, citra merupakan suatu representasi, kemiripan, atau imitasi dari suatu objek atau benda. Citra dapat dikelompokkan menjadi citra tampak, misalnya foto diri atau lukisan dinding, dan citra tidak tampak, misalnya data gambar dalam file. Citra digital dan citra yang mempresentasikan berupa fungsi matematis. Citra merupakan kumpulan dari titik-titik dengan gradasi warna tertentu yang membentuk pola tertentu. Di komputer, titik-titik tersebut berbentuk kotak bujur sangkar dan disebut pixel element, dan disebut juga dot. Titik-titik tersebut terletak pada bidang 2 dimensi yang dapat dinyatakan berupa f, x, y, dengan x dan y terletak pada sistem koordinat spasial, sedangkan nilai f pada koordinat x dan y tersebut sebanding dengan tingkat kecerahan. Ilustrasi sebuah citra terdapat pada gambar 2.1. Pada gambar ini warna hitam diilustrasikan dengan angka 0, biru angka 1, dan kuning angka 3. Nah, seperti ini. Ini citra yang tampak, dan ini citra yang terdapat di memori. Pengolahan citra digital. Pada awalnya, pengolahan citra dilakukan untuk memperbaiki kualitas citra. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu komputer yang memungkinkan manusia dapat mengambil informasi dari suatu citra, maka image processing tidak dapat dilepaskan dengan bidang computer vision. Pengolahan citra mempunyai 2 tujuan utama, yaitu 1. Memperbaiki kualitas citra agar menghasilkan citra baru yang menampilkan informasi secara jelas, di mana manusia dapat melihat informasi yang diinginkan dengan mempresentasikan citra yang ada. 2. Mengambil informasi ciri yang penting, mengekstraksi ciri pada suatu citra, dan hasilnya dapat berupa informasi ciri citra berupa sederetan angka secara numerik, dan data numerik tersebut memiliki besaran yang dapat dibedakan sehingga dapat diterjemahkan oleh sebuah komputer untuk melakukan sebuah keputusan yang tepat. Operasi dasar citra digital. Pada dasarnya, citra digital ini dilakukan dengan cara mengubah-ubah nilai setiap titik pada citra tersebut. Macam-macam cara untuk mengubah nilai pixel dan dikelompokkan sebagai berikut ini. Yang pertama ini operasi titik. Pada operasi ini setiap titik pixel diubah-ubah tanpa melibatkan titik yang lain pada citra tersebut. B. Operasi global. Pada operasi ini terlebih dahulu diambil karakteristik global dari suatu citra, kemudian dengan menggunakan karakter global sebuah citra, maka proses titik yang lain dilakukan. C. Operasi berbasis bingkai. Pada operasi ini proses pengubahan nilai citra memerlukan citra yang lain. Dengan kata lain, citra 1 dioperasikan dengan citra 2 menghasilkan citra 3. D. Operasi geometri. Pada operasi ini orientasi citra
bentuk, ukuran, kemiringan diubah secara geometris. Operasi banyak titik bertetangga. Pada operasi ini, sebuah piksel atau titik diubah nilainya dengan melibatkan nilai tetangganya. Operasi morfologi. Pada operasi ini, sebuah piksel atau titik diubah dengan melihat bagian dalam yang dimiliki sebuah citra yang mendapat perhatian khusus. Metode penelitian. 1. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksperimental. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana matriks dapat digunakan dan dalam pengelolaan citra digital. 2. Populasi dan sampel. Sampel diambil sebanyak beberapa gambar yang berasal dari internet. Gambar-gambar tersebut dipilih oleh penulis sendiri untuk keperluan penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Dengan cara membuat beberapa gambar yang berasal dari internet. Setelah itu, data diolah dengan menggunakan metode matriks citra digital untuk menunjukkan bagaimana matriks dapat digunakan dalam pengelolaan citra digital. 4. Analisis data. Metode ini memanfaatkan konsep aljabar linear untuk menganalisis dan memanipulasi gambar secara matematis. Pembahasan representasi gambar menggunakan matriks. Agar sebuah gambar bisa diolah oleh komputer, pertama-tama gambar tersebut harus diubah ke dalam bentuk digital atau matriks. Energi cahaya yang berbentuk analog dikonversi menjadi tegangan listrik menggunakan sensor. Proses ini disebut juga dengan sampling. Besarnya tegangan listrik yang dihasilkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor. Sensor-sensor tersebut disusun sebagai petak-petak berupa matriks. Nilai pembacaan tegangan listrik pada masing-masing sensor menggambarkan nilai intensitas cahaya pada setiap piksel. Jumlah sensor yang digunakan akan mempengaruhi gambar yang dihasilkan. Setelah proses ini selesai dilakukan, kita akan mendapatkan nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing sensor. Nilai tegangan listrik ini menggambarkan besarnya intensitas cahaya yang diterima oleh sensor. Namun, nilai intensitasnya cahaya ini masih berupa nilai yang continuous. Oleh karena itu, nilai ini diubah menjadi nilai yang bersifat diskrit menggunakan proses kuantisasi. Ini gambar 42 ini intens cahaya belum dikuantitasi atas. Intensitas cahaya sudah dikuantisasi menjadi struktur diskrit ke bawah. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, terdapat beberapa alternatif representasi gambar menggunakan matriks. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. Binary image, gambar disimpan dalam bentuk matriks yang elemennya berisi 0 dan 1. Binary image hanya dapat menampilkan dua buah warna, yaitu hitam dan putih. Jadi ini adalah gambar hitam dan putih dari dua gambar yang sambil ya. 2. Grayscale image. Gambar ini disimpan dalam bentuk matriks yang elemennya berada di dalam rentang hitam sampai rentang 0 hitam sampai 255 putih. Bilangan di antara 0 dan 255 mempresentasikan warna abu-abu. Representasi gambar dalam bentuk grayscale image sering digunakan dalam pemrosesan citra. Jadi ini gambar dari grayscale image. 3. RGB. Gambar disimpan dalam bentuk matriks yang elemennya berupa triple X1, X2, X3, di mana X1 adalah intensitas warna merah, X2 adalah warna hijau, dan X3 adalah warna biru. Intensitas masing-masing warna berada dalam rentang 0
sampai 255. Jadi ini adalah gambar RGB yang dipisahkan menurut komponen-komponennya. Intensitas warna pada tiap komponen direpresentasikan dalam bentuk grayscale. Gambar lihat pada komponen R merah, bagian kiri gambar memiliki intensitas yang tinggi, ditunjukkan dengan grayscale image yang berwarna putih. Ini menunjukkan bahwa intensitas warna merah paling tinggi berada di bagian kiri gambar. Yang ini. Untuk mengolah gambar yang format RGB, gambar dipisahkan terlebih dahulu menurut komponennya. Lalu komponen-komponennya itu diproses dengan menganggap komponen tersebut sebagai grayscale. Setelah diproses, komponen itu digabungkan menjadi gambar RGB yang utuh. 4 indexed image, gambar yang disimpan pada dua buah matriks. Matriks pertama memiliki ukuran yang sama dengan jumlah piksel pada gambar. Setiap elemen pada matriks ini adalah sebuah bilangan yang merupakan kode warna. Sementara itu, matriks kedua disebut color map, menyimpan nilai intensitas warna yang bersesuaian dengan kode warna pada matriks pertama. Jadi ini adalah kode warna pada matriks pertama. Matriks yang di atas ini menunjukkan konversi gambar yang direpresentasikan dengan RGB menjadi index image. Pada index image, kode warna 0 mengacu pada 0, 70, 30 dan kode warna 1 mengacu pada 0, 100 dan 30. Representasi gambar menggunakan indexed image dapat mengurangi besarnya ukuran penyimpanan data dari beberapa alternatif di atas. Representasi gambar menggunakan grayscale banyak digunakan dalam pengolahan citra. Transformasi gambar, salah satu fungsi dasar yang dimiliki oleh perangkat lunak pengolah gambar adalah transformasi gambar. Dengan melakukan transformasi gambar, kita dapat mengubah ukuran, sudut, dan dimensi dan perspektif dari gambar yang kita sedang olah. Salah satu cara sederhana untuk melakukan transformasi gambar adalah melakukan transformasi setiap titik piksel pada gambar-gambar mula X, Y ke koordinat baru. X pangkat Y lalu menempatkan kembali nilai intensitas piksel ke koordinat yang baru. Transformasi titik koordinat ini dapat dilakukan menggunakan persamaan affine transformation. Affine transformation ini merupakan transformasi yang mempertahankan kesejajaran titik dalam sebuah garis akan tetap berada di garis tersebut setelah dilakukan transformasi dan rasio jarak objek yang dilakukan transformasi. Koordinat X, Y setelah dilakukan transformasi dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut. Keterangannya, koordinat X setelah ditransformasi, koordinat Y setelah ditransformasi, koordinat X mula-mula, koordinat Y mula-mula, faktor yang pengalih scaling sumbu X, faktor pengalih scaling sumbu Y, Rx faktor pengalih sharing sumbu X, Ry faktor pengalih sharing sumbu Y, Tx nilai translasi sumbu Xt, Y nilai Te nilai translasi sumbu Y. Sebagai contoh, andaikan kita mempunyai 4 buah titik yang membentuk bangun persegi direpresentasikan dengan matriks pada persamaan affine. Untuk meningkatkan dimensi tinggi dan lebar persegi ini sebesar 2 kali lipat, beri nilai X dan
nilai Sx dan Sy sebagai 2, sehingga matriks koordinat ini menjadi seperti berikut. Untuk melakukan rotasi, nilai elemen pada matriks dapat dihitung menggunakan rumus Sx cos dalam kurung A Rx sama dengan sin dalam kurung A Ry sama dengan min sin dalam kurung A Sy sama dengan cos sama dengan dalam kurung A. Namun pada beberapa kasus operasi transformasi gambar melibatkan perubahan jumlah piksel. Ada beberapa produser untuk mengisi kekosongan pada piksel ini. Ada beberapa prosedur untuk mengisi kekosongan piksel ini. Prosedur ini disebut juga dengan interpolasi gambar, image interpolation. 1. Nearest neighbor interpolation. Nilai intensitas warna pada piksel yang kosong diisi oleh piksel terdekatnya. Interpolasi gambar sejenis ini mengakibatkan gambar menjadi berukuran lebih besar, terlihat terkotak-kotak. 2. Linear interpolation. Nilai intensitas warna pada piksel yang kosong merupakan nilai rata-rata dari 4 piksel 2x2 intensitas warna di sekitar piksel kosong tersebut. 3. Bicubic interpolation. Nilai intensitas warna pada piksel yang kosong merupakan nilai rata-rata dari 16 piksel 4x4. Intensitas warna dari piksel kosong tersebut. Prosedur lain mengatasi masalah ini dengan melakukan transformasi balik. Andaikan Xy adalah koordinat gambar setelah ditransformasi, kita akan mencari Xy yang bersesuaian dengan Xy yang ditransformasi, lalu menempatkan nilai intensitas warna Xy ke koordinat Xy yang ditransformasi. Nilai Xy yang didapat dari hasil perkalian matriks di atas bukan merupakan bilangan bulat. Apabila demikian, cukup bulatkan dengan nilai Xy kesatuan terdekat. Pada beberapa kasus, operasi gambar justru melibatkan pengurangan jumlah pada piksel pada gambar. Andaikan sebuah gambar yang ukurannya diperkecil sebesar 50%, maka setiap 2x2 blok piksel akan diubah menjadi sebuah piksel yang memiliki intensitas sebesar rata-rata 4 piksel tersebut. Berikut adalah hasil pemrosesan gambar menggunakan perkalian matriks affine. Tabel 1 hasil pengolahan gambar yang menggunakan perkalian matriks affine. Jadi ini adalah matriks affine dan ini adalah hasil dari transformasinya. Ini efek filter gambar. Selain transformasi gambar, fitur utama yang dimiliki oleh perangkat lunak pengolah gambar adalah titik fitur efek filter. Dengan fitur ini kita dapat meningkatkan ketajaman gambar atau kontras, mengatur pencahayaan, memberi efek buram dan lain-lain. Proses pemberian efek gambar ini disebut juga dengan image convolution. Proses konvolusi matriks berbeda dengan perkalian matriks biasa. Operasi konvolusi dinotasikan dengan simbol bintang, dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ini adalah operasi konvolusi menggambarkan nilai intensitas cahaya pada piksel gambar. Disebut juga dengan Camel matrix, sebuah matriks yang berfungsi sebagai efek filter yang diaplikasikan pada gambar.
Sebagai contoh, andaikan kita mengaplikasikan efek blur pada sebuah gambar, kernel efek blur adalah sebagai berikut. Ini untuk efek blur, andaikan terus untuk matriks gambar yang diberi efek blur adalah sebagai berikut ini juga. Dan untuk hitung nilai konvolusi matriks adalah ini. Nah, hasil perhitungan ini merupakan nilai intensitas warna pada piksel yang sudah diberi efek buram. Maka matriks gambar yang diberi efek buram ini proses efek buram matriksnya ini. Proses ini memburamkan sebuah piksel pada gambar. Terdapat beberapa alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan ini, yaitu satu, bagian tepi matriks tidak diproses sama sekali. Dua, bagian tepi matriks diperluas hingga seluruh nilai yang dibutuhkan untuk operasi konvolusi didapatkan. Tiga, bagian tepi matriks yang dibuang dari gambar. Perhatikan lagi matriks kernel pada efek buram ini. Proses ini dilakukan oleh kernel efek buram ini adalah merata-ratakan nilai intensitas warna piksel beserta piksel sekelilingnya dengan mengubah nilai intensitas tiap piksel dengan nilai rata-rata intensitas piksel di sekelilingnya. Maka perbedaan intensitas warna antara piksel-piksel yang bertetangga tidak terlalu besar. Selain efek buram, berikut adalah matriks kernel untuk beberapa efek filter. Satu, sharpen. Matriks kernel ini meningkatkan intensitas warna piksel di tengah berdasarkan perbedaan intensitas warna piksel di sekelilingnya, atas, bawah, kiri, dan kanan. Semakin besar perbedaan intensitas, warna piksel dengan sekelilingnya, semakin meningkat intensitas warna piksel tersebut. Ini mengakibatkan efek peningkatan ketajaman gambar. Untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam, kita dapat menggunakan kernel matriks yang memperhitungkan seluruh piksel yang bertetangga dengan piksel tersebut. 2. Emboss. Dengan matriks ini, nilai intensitas piksel yang akan diberikan efek akan cenderung mendekati nilai intensitas piksel tetangganya di bagian kanan bawah dan cenderung menjauhi nilai intensitas piksel tetangganya di bagian kiri atas. 3. Lighten dan darken. Untuk mengubah tingkat pencahayaan gambar, kita cukup meningkatkan nilai intensitas cahaya pada tiap piksel agar nilai intensitas cahaya meningkat. Kalikan nilainya dengan X, di mana X lebih besar dari 1, sebaliknya. Untuk mengurangi nilai intensitas dengan X, di mana X lebih dari 1, apabila X sama dengan 1, maka nilai intensitas cahaya piksel tersebut tidak berubah. Edge detection. Piksel tepi objek gambar cenderung memiliki warna yang berbeda dengan piksel di sekelilingnya. Sementara itu, piksel yang bukan merupakan tepi objek gambar cenderung memiliki warna yang sama dengan piksel di sekelilingnya. Dengan demikian, menggunakan filter edge detection, kita dapat mendeteksi tipe tepi objek gambar dengan cara mengubah cara piksel yang bukan merupakan tepi objek gambar menjadi warna gelap hitam. Dengan menggunakan kernel matriks ini, apabila nilai intensitas cahaya piksel cenderung sama dengan intensitas cahaya piksel di sekelilingnya, maka intensitas cahaya piksel tersebut akan cenderung mendekati 0. Sebaliknya, intensitas cahaya piksel berbeda dengan sekelilingnya. Ini menandakan bahwa piksel tersebut merupakan tepi suatu objek pada gambar.
Ini adalah gambar dari contoh gambar hasil pengolahan efek dari menggunakan matrix kernel. Ini matrix untuk sharpen, ini blur, ini emboss, ini detection, like then darken. Jadi itu. Kita lanjut di bagian implementasi. Contoh implementasi pada pattern untuk mengolah gambar filter blur menggunakan matriks citra digital. Saya ambil dari contoh gambar yang ini, gambar sampel. Ini adalah codingan dari filter blur saya. Jadi implementasi ini menggunakan library OpenCV CV2 di Python untuk mengolah gambar dan menerapkan filter blur. Yang pertama itu kita mengimpor library yang diperlukan. Ini import CV2 dan import napi SNP. Selanjutnya kita membaca yang ingin di blur. Jadi ini adalah membaca gambar yang ingin di blur, dan setelah itu kita mendefinisikan matrix kernel untuk blurring. Jadi definisikan matrix kernel ini. Nah, setelah matrix kernel ini adalah matriks 3x3 yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari pixel tetangga dan menghasilkan nilai pada pixel yang sedang diproses. Nilai kernel dinormalisasi dengan membaginya dengan 9 untuk memperoleh rata-rata. Selanjutnya kita menerapkan blurring pada gambar menggunakan filter matrix yang berfungsi filter 2D dari OpenCV. Ini fungsi filter 2D ini mengambil gambar input tipe output. Berarti tipe output sama dengan gambar input dan matriks kernel sebagai argumen dan menghasilkan gambar yang telah di blur. Terakhir kita menampilkan gambar asli dari gambar asli dan gambar yang telah di blur menggunakan fungsi imshow dan menggunakan menunggu pengguna menekan tombol apapun untuk menutup jendela gambar. Jadi ini adalah untuk menampilkan gambar asli dan gambar yang telah di blur. Fungsi imshow ini digunakan untuk menampilkan gambar dalam jendela dengan judul yang sesuai. Fungsi wait key akan menunggu hingga pengguna menekan tombol. Dalam hal ini tombol 0 menandakan menunggu waktu tak terbatas. Sebelum menutup jendela gambar, terakhir fungsi destroy all windows digunakan untuk menghancurkan semua jendela yang dibuat. Gambar yang ingin di blur berada di path yang sesuai dan Anda dapat menyesuaikan kernel blur sesuai kebutuhan. Jadi ini adalah hasil output saya setelah di blur. Gambar yang sebelah kiri adalah gambar aslinya dan gambar yang sebelah kanan adalah gambar hasil di blur. Untuk kesimpulan saya dalam citra digital ini, penerapan aljabar menggunakan matriks citra digital menjadi pendekatan yang efektif dan luas digunakan. Melalui konsep-konsep aljabar linear, gambar digital dapat direpresentasikan sebagai matriks dua dimensi yang memungkinkan manipulasi dan analisis matematis. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kemampuan untuk melakukan berbagai
gambar digital yang memungkinkan manipulasi dan metadata. Keuntungan utama pendekatan ini adalah kemampuan untuk melakukan berbagai operasi seperti transformasi geometri dan peningkatan kualitas gambar yang dapat meningkatkan interpretasi visual dan mengubah aspek-aspek tertentu dari gambar. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan aljabar linear dalam pengolahan gambar ini juga memiliki keterbatasan, terutama untuk mengatasi gangguan atau noise pada gambar. Selain itu juga pemahaman tentang konsep aljabar linear dan operasi matriks sangat penting dalam menginterpretasikan hasil operasi dalam konteks gambar. Saran saya yaitu memaksimalkan penggunaan aljabar linear dalam pengolahan gambar. Disarankan agar pembaca terus mengembangkan pemahaman mereka tentang konsep dasar aljabar linear, terutama dalam operasi matriks. Sekian itu saja penjelasan dari saya tentang citra digital, dan saya juga tadi sudah menjelaskan tentang vector space. Mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf juga jika saya kurang ada yang bisa saya kurang menjelaskan karena kondisi saya yang kurang baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.